Hai, jumpa lagi dengan saya, Evis Hanti. Saya bekerja sebagai karyawan swasta. Mengisi hari libur, saya ingin sharing tentang Stephen. Kali ini saya akan menjelaskan hasil tes Stephen dengan kepribadian intuiting extrovert, yaitu mesin kecerdasannya intuiting dan personality genetiknya introvert. Kertas hasil tesnya seperti ini. Intuiting introvert merupakan kepribadian yang berbasiskan kecerdasan indera keenam atau intuisi yang proses kerjanya dikemudikan dari dalam dirinya menuju keluar dirinya. Bagaimana sistem operasi otak intuiting introvert? Sistem operasi intuiting introvert berada di belahan otak bagian kanan atas atau otak besar bagian kanan. Dalam bahasa medis disebut neokortek kanan. Kemudi kecerdasannya berada di lapisan putih bagian dalam, di mana tekstur otaknya lebih padat, karena mengandung sel otak lebih banyak dengan kerapatan yang tinggi dibandingkan dengan lapisan bagian luar. Hal ini menyebabkan intuiting introvert ketika memiliki ide yang bagus, seperti diberi mesin roket untuk terbang ke angkasa bersama idenya tersebut. Bagaimana dengan tipologi fisik intuiting introvert? Biasanya memiliki fisik yang astenis atau jangkung, dengan bagian perut yang panjang, di mana di dalamnya terdapat usus yang panjang juga. Proses pencernaan di dalam tubuhnya, makanan diolah menjadi tenaga anaerobik yang disimpan dalam otot putih. Tenaga anaerobik ini tidak stabil, eksplosif, atau meledak-ledak, dan cepat habis atau mudah lelah. Karena otot putih digunakan untuk mengeluarkan energi dengan cepat dan kuat. Contohnya seperti olahraga angkat beban. Tetapi pada kemudi introvert, ketahanan tenaganya masih dapat didorong hingga mampu mencapai jarak menengah. Bagaimana sifat khas intuiting introvert? Dari sudut pandang dunia psikologi atau aliran perilaku, kepribadian tipe intuiting introvert memiliki 10 sifat perilaku yang khas atau berbeda dari 8 kepribadian lainnya. Dapat dibuktikan dan dapat diukur secara psikometrik. Menurut konsep Stephen, 10 sifat perilaku ini tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring dengan penambahan umurnya. 10 sifat kepribadian tersebut adalah 1. Learner, artinya pembelajar. Kedua, asertif, artinya asertif juga, yaitu kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, dirasa, dan dipikirkan. Ketiga, perfeksionis, artinya perfeksionis juga, yaitu perjuangan dalam menetapkan standar kinerja yang tinggi dengan evaluasi yang kritis. Keempat, scholar, artinya sarjana. Kelima, hard to please, artinya sulit untuk menyenangkan. Keenam, proud, artinya bangga. Ketujuh, optimistic, artinya perasaan, yaitu perasaan optimis. Maksudnya bisa juga seperti harapan membawa segala sesuatu ke arah yang lebih baik. Deep, artinya dalam. 9, insistent, artinya berkeras. 10, capable selling, artinya mampu menjual. Pada kertas hasil tes, bahasa Inggris dipertahankan supaya definisinya tidak multitafsir. Sebagai pribadi yang utuh, intuiting introvert memiliki sisi diametral sebagai berikut. Pertama, berpikir positif sekaligus menghayal ala time tunnel, seolah-olah semua bisa terjadi. Kedua,
menyenangkan sebagai mitra bisnis, namun tidak suka bicara pribadi. Ketiga, percaya diri. Percaya dirinya sangat tinggi, namun memacu mesinnya terlalu cepat seolah tanpa rem. Keempat, terlihat atraktif dan estetik, namun terkadang melewati zamannya. Kelima, mahir dalam membuat konsep sekaligus menguasai pekerjaan hilirnya, namun menjadi terlalu masa bodoh dengan lingkungannya. Keenam, terbuka dengan perbedaan pendapat, namun tetap keras kepala dengan keyakinannya. Oleh karena itu, tipe ini harus waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya agar secara otomatis kelemahannya akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan intuiting introvert memiliki kemampuan 1. Kemampuan kreativitas dan intuisi yang melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Dapat disepadankan dengan kecerdasan kreatif. Kedua, memiliki kelebihan otomatis yang berfungsi dalam cara kerjanya dalam mencari kualitas. Ia sangat rajin mencari penemuan atau penciptaan baru. Ketiga, memiliki orientasi untuk mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Keempat, mencari kepuasan. Bila karya ciptaannya kemudian diakui sebagai penemuan baru, maka hal tersebut akan menjadi kepuasan tak terhingga baginya. Kelima, tabiatnya terhadap uang, ia akan membelanjakan atau menginvestasikan uangnya untuk segala sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas dirinya atau karya ciptanya, agar ia memperoleh kepuasan secara berkelas. Chemistry thinking introvert adalah kata. Mesin kecerdasan intuiting memiliki chemistry kata yang berupa ilmu dan gagasan. Tipe ini tidak pernah kehabisan gagasan atau ide, karena radar vertikalnya diberi roket dari dalam dirinya. Baginya, ilmu dan gagasan tersebut akan mudah dimunculkan dan diterbangkan setinggi-tingginya. Proses menerbangkan idenya dimulai dengan 1. Mematangkan ide, dibuat infrastruktur untuk menerbangkannya. Kedua, mewujudkan konkret mematangkan ide dan mempersiapkan infrastrukturnya. Ketiga, mewujudkan program dengan segala penataannya. Desain keberhasilan hidup intuiting introvert ditandai dengan kemampuan menjalankan program untuk menginkubasi ciptaannya. Semakin banyak program yang bisa digarap tipe intuiting untuk merealisasikan mimpi dan gagasannya, tipe ini semakin menemukan jati dirinya. Peranan intuiting introvert. Intuiting introvert mempunyai peran menjalankan program, menerbangkan kata atau ide, dan inisiator. Dengan fungsi otak kanan yang bagus, tipe intuiting menyukai pekerjaan berkelas, di mana membutuhkan kualitas yang bersumber dari sumber daya kreativitas yang dimilikinya. Jika digabungkan dengan kecerdasan yang berbasiskan indera keenam, maka tipe intuiting lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan necis yang tidak kotor oleh keringat. Hal ini juga yang membuat tipe intuiting memilih peran sebagai sutradara di belakang layar, yang memberi ide dan inspirasi kepada para pemain atau pekerja yang berada di lapangan atau di panggung. Karena intuiting introvert dikemudikan dari dalam keluar, maka akan muncul sifat ingin serba sempurna. Hal ini membuat intuiting introvert
menyukai peran sebagai seorang penggagas yang menginisiasi pekerjaan dengan target melakukan perubahan atau memberi nilai tambah pada pekerjaannya. Secara umum, kemampuan menangkap bahasa langit atau memprediksi kejadian membuat tipe intuiting sangat berminat menjadi pengusaha atau pebisnis yang sejatinya berani menghadapi risiko gagal. Target dan harapan intuiting introvert adalah hasil yang signifikan, menciptakan kualitas atau margin yang tinggi. Kesungguhan untuk menciptakan sesuatu yang baru menjadikan tipe intuiting introvert hanya akan puas jika menghasilkan sesuatu yang signifikan. Harapannya selalu menciptakan sesuatu yang baru, sehingga pada akhirnya secara akumulatif ia berhasil mengubah keadaan dirinya atau lingkungannya secara signifikan. Arah mereknya sebagai sosok yang memiliki kualitas kerja yang tinggi. Bagaimana cara belajar intuiting introvert? Tipe intuiting introvert selalu berfokus untuk memahami konsep. Ada kalanya memahami konsep ini tidak mudah, maka tipe ini perlu dibantu dengan 1. Ilustrasi, grafis, dan film yang akan memudahkan untuk memahami konsep dari setiap pelajaran. Kedua, dapat ditransfer dari bahasa tubuh si pengajar. Intuiting introvert menyukai dosen atau guru yang ekspresif dalam komunikasi, baik dari aspek konten pilihan kata ataupun dari penyampaiannya. Konten pelajaran yang disukai tipe ini adalah yang dapat mengubah keingintahuan atau memberi inspirasi baru. Ia juga menyukai cerita petualangan yang fiktif, karena akan membuka cakrawala fantasinya. Bagaimana memotivasi intuiting introvert? Cukup dengan ditantang untuk melihat masa depan yang lebih baik. Dengan memvisualkan masa depannya, maka intuiting introvert akan lebih mudah membangun sendiri rute keberhasilannya. Bagaimana dengan pilihan sekolah ataupun profesinya? Kita lihat prioritas utama dalam memilih jurusan atau profesi untuk tipe intuiting introvert sebaiknya diarahkan pada satu di antara 4 pilihan industri berikut ini, yaitu marketing atau periklanan, lifestyle atau mode, penerbangan, agroforestry. Selain itu bisa juga sebagai pengusaha atau investor, bisnis di sini bisnis pendidikan atau pelatihan, penulis sastra, sinematografis, detektif, seniman, pengusaha, peneliti sains murni, fisikiawan kuantum, pencipta lagu, re-engineering, proyeksi, peramal bisnis, pemain saham, investor, filosof, dan lain-lain. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam. Untuk memilih jurusan ataupun profesi, sebaiknya intuiting introvert mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu mengarang, perut panjang, perubahan, dan murni. Artinya, jurusan atau profesi yang dipilih sebaiknya yang didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan kreativitas, mengandalkan tenaga anaerobik, profesi yang bernafaskan perubahan signifikan, radikal, kemurnian ide, atau menerbangkan ide menjulang tinggi ke langit. Yuk kenali kepribadian kita dengan Stephen Brain, sedari dini untuk merencanakan masa depan sesuai dengan bakat, secara genetik, dan fokus satu hebat yang diminati.